Yang pertama kali dalam sejarah memainkan uang kertas itu Yahudi. Dia tulis duit berapa misalnya 500. Nah, kamu boleh belanja. Dia udah buat agen-agennya di kota ini, di kota ini, di kota ini pakai duit. Duitnya kertas. Mula-mula belum populer. Kecil, lama-lama seluruh dunia dia kuasai. Sekarang orang pakai kertas. Dan kertas itu dulunya wajib di backup dengan emas. Jadi negara cetak uang berapa nilainya itu tergantung cadangan emasnya. Kemudian Amerika menolak mencetak uang dengan cadangan emas. Jadi kita nggak tahu dolar Amerika dicetak berapa, cadangan emasnya berapa, nggak tahu. Padahal dulu mencetak uang wajib disetarakan dengan cadangan emas yang ada di negara itu. Amerika lah yang pertama kali menghapus. Nah, ketika uang kertas muncul sudah mulai muncul ketidakadilan. Dicetak kertas seperti ini dihargai $1. Dicetak lagi kertas yang sama, cuman gambarnya aja beda. Biaya nyetaknya sama, kertasnya sama, dihargai $100, $100.000. $100.000 dengan $1, beratnya sama, biaya nyetaknya sama, tapi harganya yang ini 100.000, yang ini 1,4 juta. Ya berapa sekarang? $100 1,4 juta $100. 14.000 kali 100. Nggak adil. $100 dihargai 1,4 juta. Yang ini 100.000 ya dihargai 100.000. Padahal kertasnya sama, cuman beda gambar aja. Di sini mulai ketidakadilan itu. Sehingga negara-negara besar duitnya hebat, negara-negara kecil duitnya tidak berharga. Tiba-tiba mereka minta perdagangan bebas. Orang bawa $1 juta itu bisa beli apa di sini? Kali 14.000, 14 miliar duitnya. $1 juta. Sementara $1 juta ke Amerika bisa beli apa? Makan burger 3 hari. Jadi nggak adil memang. Sedangkan Islam itu mewajibkan keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kita wajib berbuat adil dan ihsan, berbuat baik. Dan itu tidak ada dalam ekonomi kapitalis. Kemudian udah merebaklah bank pakai sistem-sistem begini. Sistemnya riba, pinjam $1 juta, pulangkan $1,100.000. Ini riba. Wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Tapi menghalalkan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ekonomi kapitalis ini, ekonomi riba ini namanya bubble economic. Bubble economic, ekonomi busa, gelembung busa sabun. Gelembung busa sabun besar, padahal nggak ada isinya. Ditusuk, pecah. Ekonomi dusta namanya, penipu. Orang Inggris sendiri, orang Amerika sendiri menyebutnya dengar. Saya pun heran, ini judulnya kok uang, cerita uang digital. Ini nggak semua orang nangkep nih cerita ini. Tapi karena disuruh juga ya saya bicara aja. Saya pikir tadi cerita iman, cerita amal soleh, mau cerita uang.
Nggak semua nangkep, tapi ya dengar aja, nggak ngerti dengar aja apa boleh buat. Panitia ngasih judul. Nah, bubble economic itu ekonomi busa sabun, kelihatan menggelembung tapi nggak ada apa-apanya. Itulah ekonomi riba itu, yang disebut ekonomi barat. Sedangkan Islam dia menganut real economic, ekonomi kenyataan. Ada harga, ada barang. Ada harga, ada barang. Nggak bisa menjual sesuatu yang diangan-angan. Nggak halal. Bendanya nggak ada, nggak konkret. Bendanya abstrak. Jual saham. Bendanya abstrak. Nggak boleh dalam Islam. Saya beli saham 10 juta. 1000 lembar 10 juta. Terus di bursa kelihatan, naik. Saham saya ini 10 juta jadi 20 juta gitu. Banyak gitu. Terus saya jual. Dibeli orang 20 juta, saya udah dapat 10 juta. Nggak jelas apa yang dijual, bendanya apa. Kenapa sahamnya naik? Nggak jelas. Tiba-tiba jatuh sahamnya, klik, tinggal 100.000. Wah, gimana nih saya tinggal 100.000 nih. Jual pun nggak ada yang mau. Tiba-tiba yang menerbitkan saham, perusahaan yang menerbitkan saham bilang, "Udah Pak, daripada nggak ada apa-apanya udah jual sama saya aja 100.000." Padahal kita beli sama dia 10 juta. Beli sama dia 10 juta, udah jatuh sekarang Pak, apa boleh buat lah ya. Saham Bapak tapi saya kesian. Kalau Bapak masih mau jual juga, jual sama saya lagi. Saya beli 100.000, gila bener nih orang. Dan banyak penipu-penipu itu kaya gara-gara itu. Perusahaan-perusahaan besar itu begitu. Kaya mereka gara-gara itu. Ya rugi kita. Orang Islam yang nggak ngerti apa-apa ikut-ikutan beli. Padahal agama kita nggak menyuruh, nggak membolehkan itu. Entah secara kebetulan, entah secara memang kenyataan, bursa-bursa saham itu disebut bursa efek. Betul? Betul? Efek itu bahasa Arabnya nipu. Asal katanya ifkun. Ifkun, efek, itu nipu. Bursa efek, bursa menipu. Bahasa Arabnya ifkun kan nipu. Bohong. Siti Aisyah dituduh berzina, itu kan kabar ifkun. Terkenal dalam sejarah Islam, Siti Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang sangat soleh. Itu kabarnya disebut ifkun, kabar dusta, kabar bohong. Jadi kalau tulisannya alif fa kaf itu ifkun, itu dibaca bahasa Inggrisnya efek. Bursa efek, bursa nipu. Usah bohong-bohong. Kalau kebetulan tak enggak, tapi bahasa Arabnya ifkun memang dusta. Makanya dalam Islam tidak boleh beli bursa-bursa saham itu. Tidak jelas. Tidak pasti. Mengandung horor.